bicara tentang kesetaraan, justru di pameran ini kita memang mengkurasi karya-karya teman-teman disabilitas yang masuk. Karena tadi kesetaraannya itu adalah bagaimana karya teman-teman ini memang dikurasi dengan baik dan dipresentasikan di ruang yang representatif. Teman-teman penyandang disabilitas ini sebenarnya sosok yang bukan hanya aktif tapi juga kreatif ya. Ini sisi ini kan kadang-kala jarang dilihat ya. Orang kadang sering melihat teman-teman ini yang harus dibantu terus, kemudian diberikan donasi. Jadi seakan-akan mereka tidak sebagai pelaku atau subjek yang penting. Secara konten itu malah tidak memberikan harkat kepada teman-teman disabilitas, gitu kan. Ya mungkin dari sisi lagunya aja udah sedih-sedih gitu kan, itu kan sebagai ini gitu kan. Betul. Makanya di pameran Suluh Murub Art Festival ini kayak konten itu sendiri itu kita jaga sekali, gitu kan. Selamat datang di podcast TVY. Selamat datang semuanya dan selamat menyaksikan kembali. Dan tentu saja ini adalah satu ruang yang membuktikan bahwa karya itu tidak hanya bisa disaksikan tetapi juga bisa kita perbincangkan. Makanya kali ini kita akan juga berbincang-bincang tentang satu agenda dari Taman Budaya Yogyakarta yang sangat luar biasa sekali ya. Dan tentu saja kali ini kita akan memasuki di sebuah dunia di mana keterbatasan ini menjadi pemicu terjadinya sebuah proses karya seni dan akhirnya juga menciptakan satu karya seni yang sangat luar biasa sekali yang bisa disaksikan oleh semua orang juga, entah itu penikmat seni ataupun juga seluruh warga. Dan ini akan berlangsung di bulan Mei ini. Ini adalah sebuah pameran difabel yang akan hadir di Taman Budaya Yogyakarta. Jadi kita akan mengulik lebih jauh tentang hal itu dan sudah hadir bersama dengan kita ada dua narasumber di podcast ini yang tentu saja juga berkaitan dengan pameran difabel itu. Dan kita langsung kenalan aja untuk itu ya. Kita ucapkan selamat datang dulu untuk dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Budi Buton di sana. Selamat datang Mas Budi Buton. Ya, karena kali ini dua-duanya namanya Mas Budi. Jadi yang satu kita panggil dengan Mas Budi Buton, yang satu lagi ini juga Mas Budi juga. Selamat datang Mas Budi. Ya, terima kasih. Selamat datang. Kali ini Mas Budi Irawanto ya. Jadi kita panggilnya Mas Budi Ir dan Mas Butong. Gitu aja. Oke, kali ini kita sudah bersiap tentu saja untuk bercerita tentang pameran difabel yang akan hadir di tanggal 15 Mei Mas ya. Ini pembukanya di tanggal 15 Mei. Tapi sebelumnya mungkin saya mau nanya ini, Mas Butong ataupun Mas Budi Ir ini di pameran difabel ini bertindak sebagai apa nih Mas? Mas Butong dulu mau. Ya, saya di pameran Suluh Murub Art Festival 2025 ini sebagai salah satu kurator dari pameran. Nah itu berarti kan udah tahu, namanya adalah Suluh Murub Art Festival 2025. Kalau Mas Budi Irawanto? Sama, jadi saya juga menjadi bagian dari tim kurator. Timnya ini ada 3 ya, yang tidak hadir di sini itu Mas Nano Warsono. Jadi saya, Budi Irawanto, kemudian Mas Sugri Budi Dharma, Mas Butong, kemudian Mas Nano Warsono. Jadi ini kuratornya kita bekerja sebagai satu teamwork gitu. Perwakilannya sudah ada di sini. Jadi pas kalau kita nanya agak lebih jauh tentang pameran kali ini. Namanya Suluh Murub Art Festival 2025. Ini yang ini sepertinya adalah pameran difabel yang ketiga ya? Iya, ini pameran di tahun ketiga di Taman Budaya Yogyakarta. Bagaimana juga Taman Yogyakarta memberikan ruang untuk teman-teman disabilitas menunjukkan potensi-potensinya. Kata Suluh Murub itu sebenarnya kita konsepkan suluh itu sebagai api, sumurub itu menerangi. Jadi selama ini kita melihat potensi teman-teman disabilitas itu belum diterangi gitu. Nah dengan pameran ini, dengan art festival ini, kami mencoba memperkenalkan kepada masyarakat umum
tentang potensi-potensi dan melalui karya-karya teman-teman disabilitas. Nah sekarang kan kita kita kali ini ngobrolnya langsung sama kuratornya nih. Sebelum kita menuju ke gimana proses kuratorialnya dan sebagainya, kita pengen dapat spill dikit nih. Sebenarnya ngomongin karyanya sendiri, kalau sama seniman-seniman yang lain, beda nggak sih? Karena ini pelakunya berbeda ya. Iya. Tentu saja ya. Kalau sebenarnya karya itu menurut saya sama. Bahkan kita juga melihat beberapa hal yang menarik ya dari karya teman-teman disabilitas itu. Bicara tentang kesetaraan, justru di pameran ini kita memang mengkurasi karya-karya teman-teman disabilitas yang masuk. Karena tadi kesetaraannya itu adalah bagaimana karya teman-teman ini memang dikurasi dengan baik dan dipresentasikan di ruang yang representatif. Salah satunya di ruang Taman Budaya Yogyakarta. Itu menjadi hal bagi kami penting karena melihat beberapa pameran yang lain hal itu kami rasa kurang. Justru kesetaraannya di situ. Ya. Bukan hanya mengundang disabilitas dengan kuantiti yang banyak dan di situ disebut kepedulian, tapi bagaimana memang menghadirkan karya teman-teman disabilitas ini sama dan mereka diperlakukan secara profesional juga di dalam pendisplayan atau apa semua kita kurasi dengan baik dan kita atur dengan baik. Bahkan lingkungan dari ruang pamer itu sendiri kami berdiskusi dengan Taman Budaya Yogyakarta agar ruangan ini menjadi ruangan galeri atau art festival yang inklusif, yang bisa diakses, dan akses itu bukan hanya berupa infrastruktur saja, tapi bagaimana informasi itu juga bisa sampai ke teman-teman juga. Seperti itu. Jadi ini cukup mencakup banyak hal juga yang ada di sini ya. Dari karya-karya yang disampaikan sama teman-teman disabilitas ini, kalau menurut Mas Budi Rawanto, apakah mereka juga sama beraninya untuk mengungkapkan ekspresinya dengan teman-teman seniman yang lain, atau apa ini sesuatu yang berbeda yang ditampilkan besok apa nih Mas? Oke ya, sebelum menjawab itu Gundi, saya menambahkan tadi ya, karena ini penyelenggaraan kita yang ketiga. Yang pertama dulu Suluh Sumurup itu mengangkat tema kuratorial, judulnya itu kegandengan. Kemudian artinya itu kita menyatukan visi, pandangan dan seterusnya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Butong juga. Kemudian Suluh Sumurup yang kedua tahun lalu itu temanya adalah Jumangkah, berarti kan melangkah bersama gitu. Kita melakukan sesuatu secara bersama-sama ketika kita memiliki kurang lebih visi yang sama, bagaimana menggunakan medium seni itu ya, terutama di sini adalah seni visual atau seni rupa sebagai dua hal sebenarnya, cara untuk mengekspresikan kegelisahan, kemudian juga pandangan kerisauan dari teman-teman penyandang disabilitas, maupun juga bisa tentang kondisi mereka, kondisi di sekitar mereka gitu kan. Yang kedua juga dengan melalui medium seni ini maka kalangan non difabel sendiri atau publik ya secara umum bisa melihat bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sebenarnya sosok yang bukan hanya aktif tapi juga kreatif ya. Ini sisi ini kan kadang-kala jarang dilihat ya. Orang kadang sering melihat teman-teman ini yang harus dibantu terus, kemudian diberikan donasi. Jadi seakan-akan mereka tidak sebagai pelaku atau subjek yang penting. Karena itu di pameran yang ketiga ini, di Suluh Sumurup Art Festival yang ketiga ini, kita mengangkat tema kuratorial namanya jejer. Jejer. Ini semua pakai bahasa Jawa semua. Suluh Sumurup dan jejer. Ya, jejer itu bisa dilihat secara gramatikal dalam bahasa Jawa ya, dalam secara tata bahasa itu kan dia kan ada wondo jejer dan dia subjek gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada predikat, keterangan tempat gitu ya. Kemudian juga jejer itu artinya kan kalau di dalam dunia pewayangan kan sesuatu yang dimulai dan kemudian berdiri di atas kekuatan sendiri gitu ya. Jadi semacam ada aspek juga kemandirian. Jadi setelah
Jadi ini sebenarnya 3 ini rangkaian. Jadi di awal kita membangun visi bersama, kemudian yang kedua kita mengambil langkah bersama-sama, melakukan aktivitas tindakan bersama-sama, dan kemudian yang ketiga ini kita mengukuhkan posisi kita gitu sebagai, terutama ini dalam hal ini adalah penyandang disabilitas sebagai satu subjek gitu, sebagai satu pelaku yang memiliki kepercayaan diri dan kemudian konsepsi diri sebagai subjek. Jadi kalau tadi ditanyakan misalnya apakah ada yang berbeda gitu dari karya tadi, Mas Butong sudah menjelaskan ya bagaimana kita juga melihat ini karya ini dengan proses kurasi, dengan proses penilaian gitu ya yang kita terapkan, bukan karena oh ini difabel terus karyanya ya kan nggak apa-apa lah, ini kan maklum gitu. Enggak, kita apa yang kalau saya ya sebagai kurator melihat apa yang membedakan kalau harus kita lihat gitu ya, ada ekspresi yang lebih kita bisa katakan lebih jujur gitu ya. Mungkin orang lain melihat itu ekspresi yang raw gitu, yang dalam tanda petik mentah atau apa, tetapi itu sesuatu yang berangkat dari kejujuran teman-teman penyandang disabilitas sendiri untuk melihat bagaimana kegelisahan, kemudian gagasan, ide-ide kreatifnya itu dituangkan ke dalam karya ya. Bukan berarti kita mengabaikan aspek artistik dan seterusnya, tetapi banyak karya-karya yang kalau nanti teman-teman saya berharap bisa hadir ya di Solo Sumur Art Festival di Taman Budaya Yogyakarta, pasti akan menemukan gitu, dan terutama spektrum disabilitas yang beragam itu ya, mulai dari yang daksa, kemudian juga ada yang yang ya seperti sensoris gitu ya Mas ya, yang sensoris seperti netra, kemudian bisu, tuli dan seterusnya. Kemudian ada yang mental atau intelektual tadi ya, seperti itu, atau yang fisik. Itu juga kita bisa melihat kekayaan ekspresi mereka ya. Itu sangat unik, sangat khas dari teman-teman masing-masing penyandang disabilitas ini. Dan ini menariknya, saya tadi membaca sedikit, ada 100-an lebih karya yang ada di sini, dan ini senimannya tidak hanya dari Yogyakarta, betul, dari seluruh Indonesia, baik itu sekolah, sanggar maupun perorangan hadir di situ ya. Ini kalau boleh tahu dari kurator sendiri, bagaimana tadi proses kuratoralnya, karena pasti melibatkan banyak sekali karya, banyak sekali ide-ide dari para peserta pameran itu tentu saja, yang akhirnya terfokuskan menjadi hanya 100-an. Nggak hanya, kalau 100-an nggak hanya ya, banyak banget ya. Tapi kalau dibandingkan mungkin dari banyak yang submit ke acara ini, tentu saja pasti ini akan menjadi satu tantangan nggak sih untuk kuratornya? Silakan Mas Butong. Sebenarnya kalau untuk pendataan itu sendiri sudah kita lakukan di berapa bulan sebelumnya. Jadi dari selesai Solo Sumurup yang 2024, itu kami juga terus menggali data. Kami coba komunikasi ke beberapa teman-teman di daerah. Ya ada peran dari teman-teman mahasiswa juga, teman-teman dari wartawan juga, itu kami coba gali di situ ini ya. Apalagi sosial media kan juga sangat mendukung ya, membantu mengkoleksi gitu kan ini. Nah di pameran ini sebenarnya kita juga ada dua ini, ada yang sistem undangan dan ada juga yang open call gitu kan. Open call. Dan kita juga cukup surprise sih sebenarnya. Tahun kemarin itu kalau nggak salah sekitar 11 provinsi ya kalau nggak salah. Tahun sekarang ini menambah menjadi sekitar 15 provinsi gitu kan. Dan itu juga surprise juga gitu, ternyata respon dari kita juga di beberapa daerah itu ternyata ada beberapa komunitas-komunitas yang berkegiatan seni. Namun ternyata mereka juga di daerahnya itu sangat kurang sekali mendapatkan ruang-ruang seperti ini. Makanya ketika mendapatkan
acara pameran, acara art festival Sumur Art Festival ini berlangsung, mereka langsung merespon dengan positif hal-hal seperti ini. Dan mengenai pengkaryaan itu sendiri, kita juga cukup banyak sih ya menyeleksi ya. Namun seperti yang tadi Mas Budiir bilang, ya kita kadang kita memakai sudut pandang yang berbeda juga ya, dengan pengkurasian, dengan ada apa sih dibalik dari cerita dia ini, seperti itu gitu kan. Namun tetap kita secara pengkurasian itu sesuai dengan arah yang kita ingin dengan tema juga, kira-kira seperti itu, Mas. Sedikit agak melenceng sedikit gitu. Misalnya kalau berbicara tentang tema dengan festival ini yang tadi menggunakan bahasa Jawa semuanya, tapi ini adalah sebenarnya memfasilitasi semua teman-teman seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan ya, gini, bahwa dulu waktu Suluh Sumur pertama yang temanya kegandengan itu lingkupnya masih di DIY saja. Tapi kemudian kan ketika itu ada respon dari teman-teman di luar Jogja, kenapa kok hanya di Jogja? Padahal tadi Mas Butong sampaikan banyak komunitas di provinsi-provinsi lain. Tapi memang harus diakui ya, bukannya kita sombong atau apa. Ini pertama ya, ada wadah atau ada platform di mana karya-karya seni disabilitas itu memperoleh tempat yang tadi Mas Butong sampaikan. Bukan hanya mereka punya platform atau tempat untuk memamerkan, tetapi bagaimana cara kita mempresentasikan itu juga memperhitungkan aspek-aspek inklusivitas gitu. Jadi bisa diakses baik difabel maupun non difabel begitu gitu. Jadi kita merespon ini, terus kemudian di tahun kedua ada kurang lebih ya 11 provinsi, kemudian kita membesar lagi menjadi 15 provinsi gitu. Nah tema yang bahasa Jawa itu sebenarnya lebih menjadi pengingat bahwa ini inisiasinya atau tempatnya itu di Jogja gitu. Tapi bukan berarti kita eksklusif hanya untuk Jogja. Jadi itu kira-kira kenapa menggunakan itu dan kenapa tempatnya juga di TBY juga di Taman Budaya Yogyakarta. Dan apapun itu ternyata mendapatkan respon yang luar biasa untuk teman-teman disabilitas yang ada di semua provinsi tadi itu ya. Dan ini bahkan mungkin kalau bisa dibilang kalau mereka boleh tahu nggak sih kalau apakah mereka juga menangkap ini sebagai ini acara tahunan yang mungkin tahun depan akan ada lagi, mereka akan mempersiapkan karya lagi. Apakah sampai sejauh itu mereka? Sampai sejauh itu, Mas. Karena saya itu sebelum ini ada sebelum Suluh Sumurup terjadi yang bulan yang tahun ini, itu saya udah dapat telepon di sebelum-sebelumnya gitu, Mas kapan ada pameran itu lagi. Jadi itu kayak menjadi harapan ya, menjadi harapan bagi teman-teman gitu. Sudah ditunggu-tunggu juga. Selalu ditunggu-tunggu juga. Itu ya tadinya kita juga berpikir akan sulit mencari data lain, tambahan data, tapi ternyata responnya karena baik, ya akhirnya kita tinggal ini aja, berjalan aja, seperti itu. Sama nambahin mungkin kita juga di tahun ini ya Mas ya, kita kan ada fasadnya, kita ada fasad itu juga kita mendorong sekarang senimannya dari perempuan semua. Perempuan. Nanti yang bikin fasad di depan Taman Budaya Yogyakarta itu seniman perempuan, gitu. Karena kan kami juga melihat bahwa pemberian ruang bagi seniman disabilitas perempuan itu sangat penting gitu. Karena ya tadi Mas Budiir sempat mengatakan jejer itu bahwa kita juga teman-teman disabilitas perempuan pun juga bisa menjadi subjek, gitu kan. Nah, jangan hanya menjadi objek dari kegiatan apapun, mereka bisa menjadi subjek sebagai pelaku. Gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin Mas Budi sebelum nanti kita akan jeda? Ya, sejak awal memang itu saya meneruskan tadi, sejak awal memang pelibatan jadi yang lebih inklusif itu bukan hanya melibatkan teman-teman difabel dengan segala spektrum disabilitasnya, tapi juga tadi aspek gender gitu ya, teman-teman perempuan. Kita sebenarnya sejak dari yang pertama, kedua dan ini nanti kita akan ketiga itu partisipasi seniman perempuannya itu selalu ada gitu kan. Ini kan terbagi perorangan sama komunitas ya pesertanya ini. Tapi tahun ini kita mau meng-highlight gitu, memberi ruang yang spesifik untuk mereka membuat tadi fasad
di depan itu karya kan kalau kita masuk pameran yang kita lihat pertama kali. Jadi itu kita commission, kita minta untuk membuat itu. Gitu. Jadi ada 2 seniman perempuan berkolaborasi membuat karya itu. Jadi ini teman-teman nanti harus datang. Ya, harus datang bisa buat lihat saksikan itu. nanti kayak apa karyanya. Oke, dan tadi udah di-spill dikit bahwa nanti nggak cuma ada pamerannya, tapi juga ada bentuk fasad di depan yang sangat menarik. Dan pastinya juga ada agenda-agenda lain selama perjalanan dari Solo Semurup Art Fest ini tentu saja. Tapi kita nanti akan lihat lebih jauh seperti apa aja agenda di Solo Semurup Art Fest di 2025 ini. Ya. Sobat Budaya, saya Irwan Dwi Kustanto dan kawan saya. Nama saya Lutfi. Kami dari Egalita Kopi akan membawakan 2 buah puisi yang kami sajikan bersama musikalisasinya. Karya saya sendiri, Angin Pun Berbisik 1 dan Angin Pun Berbisik 5. Selamat menikmati. Lirik bisikmu pada tabah yang selalu merahasiakan rindunya kala senja menyapa. Matahari kepada malam, pada angin yang berbisik di telingamu. Mungkin suaraku tak kau kenal lagi, namun dalam merintih doa-doaku, namamu masih menghiasi alunannya. Pada angin yang berbisik di hatimu, mungkin bayangku tak kau hiraukan lagi, namun dalam syair doa-doaku, namamu masih mewarnai guratannya. Ku dengar lirik bisikmu pada sabar yang senantiasa menanti jejak kepak sayapnya yang malu saat kumbang menyentuh bunga. Pada angin yang berbisik di detak jantungmu, berbisik, mungkin parasku tak kau kenang lagi, semua puisi, namun dalam lantunan doa-doaku, namamu tak henti-henti kusibak. Bali saat kumbang menyentuh bunga. Angin pun berbisik menyimpan semua puisi.
Oke, kita kembali lagi ke podcast TBY. Tadi sudah kita saksikan ada musikalisasi puisi dari Egalita Kopi yang menghadirkan Pak Irwan sama Mas Lutfi ya. Dan luar biasa sekali kan ya. Oke, kita akan balik lagi di Suluh Sumurup Art Festival 2025 ini. Kembali bersama dengan Mas Butong sama Mas Budi Irawanto ya. Dan kali ini kita akan mengulas. Kalau yang tadi kita udah ngomongin tentang tema seputaran bagaimana proses menuju ke pelaksanaannya, sekarang kita akan mengulas tentang agendanya. Karena pasti nggak cuma pameran aja kan, nggak cuma kita bisa ngelihat fasad yang ada di depan yang tadi ditampilkan sama seniman perempuan juga tentu saja. Tapi pasti hariannya ada agenda-agenda yang menarik pastinya ini. Kalau boleh disampaikan sama penontonnya silakan, Mas Budi atau Mas Butong? Mas Budi silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi itu nama kita itu kan tadi Suluh Sumurup Art Festival ya. Kata art di sini kan seni ya, seni secara umum meskipun mungkin secara yang utama atau mayoritas itu seni visual atau seni rupa gitu. Tetapi ada teman-teman dari katakanlah bidang seni lain, terutama yang dikreasi oleh teman-teman penyandang disabilitas di dalam acara Suluh Sumurup Art Festival ini. Misalnya di pembukaan nanti kita ada pentas musik misalnya. Jadi ini Mas Pusar Bumi. Pusar Bumi. Terus kemudian nanti juga kita ada di penutupan itu kita akan memutar film. Jadi teman-teman yang terlibat di audiovisual juga. Jadi kemudian ada sejumlah workshop yang kita selenggarakan ya di luar pameran karyanya ini sendiri atau semacam lokakarya gitu ya. Ada tentang galeri sitter. Galeri sitter itu mereka yang menjadi pemandu di dalam pameran di ruang pameran itu. Kemudian ada workshop bahasa isyarat ya Mas, bahasa isyarat. Ya. Kemudian juga ada workshop tentang sastra ya Mas ya. Literasi sastra. Yang tadi sudah ada musikalisasi puisi kan. Ya. Nah, itu nanti yang akan mengisi kalau nggak salah juga Pak Irwan juga kan. Pak Irwan juga ya. Bagaimana teman-teman disabilitas ini juga bisa mengekspresikan melalui karya sastra gitu. Jadi sebenarnya ini merangkum semua beberapa lah ya, paling tidak nggak semua lah, beberapa bidang seni gitu selain seni rupa sih. Jadi di acara ini gitu. Nah kalau yang lain-lain Mas Butong mungkin bisa menambahkan. Oke, program kita dari Mas Budi. Itu program harian itu memang ada 4 workshop seperti yang tadi Mas Budi galeri sitter. Kenapa kita harus ada workshop galeri sitter? Karena kita mau membuat art festival ini menjadi ruang yang inklusif. Jadi para galeri sitter juga sudah dibekali sebelum acara berlangsung ya Mas. Bagaimana ketika nanti ada pengguna kursi roda, pengguna teman-teman disabilitas netra, itu mereka sudah paham untuk mendampinginya. Terus yang kedua itu tadi ada workshop bahasa isyarat. Bagaimana kita mensosialisasikan tentang bahasa isyarat gitu kan kepada masyarakat. Terus ada juga literasi sastra tadi sudah dijelaskan Mas Budi, dan satu lagi batik perintang tepung. Nah, batik perintang tepung. Perintang tepung. Baru pertama dengar. Iya, baru pertama. Biasanya batik printing samping atau apa gitu. Ini batik perintang tepung. Perintang tepung. Dan itu mentornya nanti juga dari teman disabilitas. Sebenarnya konsep batik perintang tepung itu adalah batik yang ramah. Selama ini kan mungkin pakai malam ya. Iya. Nah, malam itu diganti dengan tepung. Oh, bisa itu? Bisa. Makanya harus datang. Betul. Jadi selain ramah secara lingkungan ya, secara ekologis juga bahan itu mudah ditemukan sehari-hari gitu. Betul. Tidak sulit kan, bahannya ada di dapur apa gitu. Sehingga workshop ini memang kemudian aman ya untuk anak-anak gitu. Jadi mereka nggak ada khawatir bahan-bahannya ini berbahaya lah atau toksik atau apa gitu. Jadi memang ramah lingkungan, kemudian juga gampang dibuat dan ditemukan gitu. Oh ini betul, dan ini juga pasti semua agenda tadi itu bisa diikuti oleh siapapun juga ya? Oh iya, semua orang bisa ikut ya? Non-difabel. Itu nanti linknya adalah kalau daftar nanti. Kalau pengalaman tahun lalu malah kayak workshop bahasa isyarat non-difabel banyak ya, yang berminat banyak sekali gitu, karena juga itu
bagi beberapa orang gitu menarik untuk mengerti itu supaya mereka juga bisa berkomunikasi. Ya. Betul. Teman-teman Dan di workshop-workshop yang di Art Festival ini, kita coba mendorong teman-teman disabilitas untuk menjadi mentor. Karena selama ini teman-teman hanya menjadi peserta, dan kita coba mendorong, oke, kamu bisa untuk ini, ayo kita dukung. Dan di situ kan juga akan merubah mindset dari masyarakat ya, yang selama ini yang tadi Mas Budi bilang bahwa di awal teman disabilitas itu biasanya dianggap tidak mampu, butuh bantuan atau apa. Tapi di sini kita bisa memperlihatkan bahwa teman-teman ketika diberikan kesempatan, potensi mereka akan bisa terus digali, dan akhirnya mereka bisa mengaktualisasikan diri, ya Mas. Betul. Di dalam masyarakat. Itu yang penting karena mereka bukan hanya secara pasif gitu ya, hanya ikut, tapi juga pelan-pelan terlibat juga di dalam seluruh proses di Solo Sumberop Art Festival ini tadi ya. Termasuk kayak tadi yang mengisi misalnya literasi sastra itu dari sastrawan difabel. Gitu. Iya. Justru bukan non difabel membicarakan karya teman-teman difabel gitu, tapi mereka sendiri. Termasuk di Galeri Siter ya Mas ya, nanti juga akan salah satu pemateri atau pengisinya juga dari teman-teman difabel juga. Jadi itu karena yang kayak tadi Galeri Siter sedikit menambahkan ya, kadang-kala orang tidak sadar bahwa untuk merancang sebuah pameran katakanlah atau eksibisi yang inklusif itu juga itu agak berbeda gitu. Misalnya ya Mas Butong ya, misalnya kita penempatan karya itu tidak boleh terlalu tinggi, misalnya sekitar 120 cm. Mengapa? Kalau yang menggunakan kursi roda itu bisa tidak harus mendongak ke atas melihat karya itu kayak gitu. Terus kemudian juga di ruang pameran ada tempat-tempat orang untuk bisa beristirahat sejenak, tempat duduk. Mengapa? Karena kalau memakai kayak saya, Mas Butong ini juga pakai krek gitu ya, itu kita capek banget loh keliling pameran kan. Jadi ada duduk. Kemudian kita juga menyediakan yang namanya quiet room atau terjemahnya ruang tenang gitu ya. Jadi kan ada beberapa penyandang disabilitas, terutama mungkin untuk anak-anak ya, yang mereka mungkin di keramaian atau suasana ini kadang mereka bisa panik atau apa, itu kita menyediakan ruang seperti itu. Ada namanya, kita nyebutnya ruang quiet room, ruang tadi tenang gitu, atau ruang hening atau apalah. Tapi ini bukan untuk bersemadi, bukan. Atau bukan untuk berdoa, bukan ya? Bukan ruang untuk berdoa, bukan. Jadi itu kita menyediakan juga. Cuma juga nggak harus untuk anak yang ini kan. Kalau mungkin orang juga beristirahat sejenak, karena beda ya kita dengan pameran ya pada umumnya gitu, karena kita harus memperhitungkan, termasuk juga nanti untuk masuk ke ruang pamernya juga kita desain, dan ini sudah dilakukan oleh TPY, termasuk di toiletnya segala macam itu aksesibel. Kalau pakai kursi roda dia bisa masuk gitu, karena kadang bodongnya bagus gitu, pakai bahasa Jawanya telundakan gitu ya, pakai ini wah susah banget diakses gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga penting dipertimbangkan. Oke, berarti ini sebenarnya jadi menarik karena ini keseluruhan. Kayak yang pertama tadi kita berbicara tentang nggak hanya karya saja yang mungkin menunjukkan dari teman-teman disabilitas, tapi ini bahkan bisa bisa diterapkan juga loh sama masyarakat umum tentang. Betul, sebenarnya tidak hanya untuk pameran karya disabilitas, aksesibilitas ruang pamer dan segala macam maupun presentasi itu bisa. Kalau ini diaplikasikan juga bisa. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi acuan bahkan nantinya untuk pembuatan infrastruktur dan sebagainya, ataupun juga untuk untuk memberikan kenyamanan untuk semuanya akhirnya gitu ya. Ya, karena memang ruang yang inklusi itu kan bukan hanya untuk disabilitas. Ibu hamil, lansia, ramah anak itu juga itu kena semua. Pasti memudahkan, membuat nyaman dari tidak hanya difabel gitu. Oh ini hanya khusus difabel, tidak. Ini memudahkan siapa saja. Inklusi itu artinya siapa saja. Ya, dengan kondisi yang mungkin agak berbeda satu dengan yang lain ya. Betul. Karena ya seperti tadi disebutkan Mas Butong tadi, ibu hamil, kemudian anak-anak, terus lansia itu kan juga akan beda ya mengakses
ruang tempat itu berbeda. Jadi ini Sobat Budaya besok kalau misalnya datang, karena masih tanggal 15 Mei ini ya, mau datang di Solo Sumerup Art Festival ini tentu saja lagi ya? 2 minggu lagi, hampir ya. Dan ini juga tentu saja nggak cuma ngelihat karya-karya, tapi juga experience di situ juga dapat ya, untuk merasakan fasilitas seperti itu yang mungkin kita jarang sekali menemukan itu di tempat umum lain kan, tapi ini Taman Budaya Yogyakarta bisa menyediakan dan membuat ini menjadi proper untuk siapapun dengan tema inklusi tadi itu. Dan juga satu lagi, ternyata yang kita saksikan itu tidak hanya membuat teman-teman disabilitas sebagai objek seperti biasanya, tetapi ini nggak berhenti di menjadi aktif saja, tapi sampai ke sisi kreatif akhirnya gitu ya, yang besok bisa kita lihat dari tanggal berapa Mas? 15 Mei sampai tanggal 23 Mei juga. 8 hari ini ya, jadi lebih tepatnya ya. Jadi kalau misalnya sedang menyaksikan podcast TBY ini, silahkan kosongkan tanggal dari tanggal 15 sampai 23, ataupun juga misalnya ada workshop yang ingin diikuti, silahkan, itu pasti nanti akan ada informasinya melalui Taman Budaya Yogyakarta. Budaya Yogyakarta dan Instagram Solo Sumerup Art Festival. Nah, itu ada juga Solo Sumerup Art Festival. Silahkan di-follow dulu. Kalau mau nanya lebih jauh, DM aja nggak apa-apa, ataupun cek informasinya di situ ya. Dan sekali lagi ini terbuka buat siapapun juga. Sekali lagi ini inklusi. Nggak hanya buat orang dewasa, anak-anak juga bisa. Ya, semuanya. Semuanya, cowok, cewek, semuanya bisa ke situ. Dan jam berapa Mas bukanya Mas? Bukanya itu mulai jam 11. Sampai dengan sampai jam 8 malam. 8 malam. Ada HTM-nya? Nggak ada. Free ya? Gratis. Nggak perlu pakai daftar atau apa? Nggak ya? Enggak. Walaupun memang kita ada jadwal galeri tour ya Mas ya. Ada galeri tour ya? Galeri tour itu ada. Galeri tour yang untuk umum, sama ada untuk teman disabilitas juga. Iya. Ya seperti tahun kemarin ya Mas ya. Kita ada galeri tour untuk disabilitas itu untuk teman-teman disabilitas netra. Yang mungkin pertanyaan, teman disabilitas netra menikmati lukisan tuh bagaimana sih? Oh iya, betul. Nah kami di situ tidak bicara tentang warna atau apa gitu, tapi kami bicara bagaimana teman-teman bisa mendapatkan experience. Karena di lapangan ternyata banyak teman-teman netra itu belum tahu ruang galeri itu bagaimana, acara pameran itu bagaimana, gitu kan. Bahkan mereka ada yang pernah bertanya sama saya, Mas, nanti kalau ke nonton pameran pakai baju batik atau gimana? Sampai hal seperti itu. Mereka belum tahu, belum tahu, gitu kan. Makanya saya pikir, wah, oke, yuk coba kita buka ruang ini sebesar-besarnya. Menjadi satu, Solo Sumerup Art Festival ini menjadi ruang edukasi, ruang informasi, dan ruang rekreasi lah, gitu kan. Karena ini penting sekali gitu bagi teman-teman disabilitas. Jadi kayak teman-teman netra itu bagaimana misalnya ada satu lukisan nih Mas. Iya. Ya kita coba bagi deskripsi dan narasinya. Dan itu menjadi experience juga bagi mereka. Bagaimana misalnya ada gambar pemandangan gitu kan. Ya mereka kita jelaskan, oh pemandangan ini ada sawah, ada ini gitu kan. Oh seperti itu toh desa. Desa di Indonesia seperti itu, tapi tidak semua desa sama ya, akan kita garis bawah. Mungkin di desa negara lain akan berbeda di desa ini. Dan itu menjadi satu edukasi kan sebenarnya buat teman-teman disabilitas netra. Poinnya kayak gitu. Ya benar. Karena ini juga menarik bahwa mungkin ada, kalau dari sisi kurator ya, apakah memungkinkan ada satu cara pandang yang berbeda dari seniman disabilitas untuk memandang satu objek yang nanti akan dijadikan karya? Ada seperti itu nggak sih? Ada perbedaan cara tangkap atau cara pandang, sudut pandang mungkin ya dari teman-teman disabilitas? Ada nggak sih? Ada. Itu kayak karya yang dari Kalimantan Tengah, itu namanya siapa saya lupa. Itu dia melihat jalan itu dari atas. Jadi mata drone ya dia. Gitu. Itu pertama saya juga ngelihat karya yang kita Mas Bud. Ini apa ya? Kayak dia figur-figur gitu. Tapi ternyata itu jalan raya. Gitu. Tapi itu hasilnya berarti seni lukisan? Seni rupa lukisan. Oke. Seperti itu. Terus juga nanti ada karya instalasi dari Banten, itu berkelompok. Dia malah membuat satu instalasi dari kayaknya barang-barang recycle. Seperti itu. Jadi kita juga ini ya bukan hanya
Jadi ini bentuknya juga beragam juga Beragam. dari Iya. sisi rupa, bukan hanya lukisan, tapi Ada instalasi. ada instalasi juga. Itu pun Tiga dimensi materialnya ada. itu beda-beda juga kan. Ada yang akrilik, kemudian cat minyak, kemudian ada Ini kayak semacam menggunakan nano digital juga gitu. Jadi dari sisi kekaryaan sendiri juga cukup bervariasi ya, cukup beragam juga sebenarnya. mediumnya juga beda. Mediumnya juga beragam karena tadi kalau kekasan ya pasti akan beda-beda ya bagaimana mereka mencerap. Terutama yang menarik adalah bagaimana mereka teman-teman ini menerjemahkan kondisi mereka, dan juga kita tahu bahwa dalam berkarya itu tentu saja tidak mudah ya, ada struggle untuk bisa sampai menghasilkan satu karya itu yang mungkin yang membedakan seniman difabel dan non difabel gitu. Iya. Ada yang mau ditambahkan mungkin Mas Butong tentang ini? Ada yang audiovisual juga. Oh, bisa juga karyanya audiovisual juga ada. Dia face painting, Ya. dan dia juga emang konten kreator juga, Ya. gitu kan. Dia Jadi membuat- pakai monitor ya? pakai nanti monitor kita nanti. Video rekam mereka video gitu ya. rekam. Proses dia untuk membuat face painting gitu. Jadi memang ini karyanya besok akan medianya macam-macam juga ya. Jadi tidak hanya lukisan aja ya, Iya. ada Ya, beragam di situ bisa instalasi, ada video, Iya. itu bisa kita lihat bahwa teman-teman pun juga bukan berkreasi itu banyak gitu dengan berbagai medium ya Mas ya, berbagai medium, berbagai teknik gitu kan. Apalagi yang sekarang kalau mengadaptasi teknologi dan sebagainya ada juga besok, tenang aja gitu ya. betul. Ini akan jadi satu hal yang menarik ya buat Sobat Budaya yang besok belum punya agenda di tanggal 15 Mei sampai 23 Mei. Datang aja, kita nggak cuman lihat pameran seni rupa, tapi experience juga dapat, sudut pandang dan juga mungkin cara pandang kita juga akan semakin lebih lebar lagi dengan hadir di pameran ini. Suluh Sumurup Art Festival 2025. Kita akan kembali lagi nanti setelah yang berikut ini. Ya. Kami dari Gandana akan membawakan dua komposisi musik. Yang pertama kita akan bawakan On The Map 1, dan yang kedua kita akan membawakan On The Map 2. Saya sendiri bermain di perkusi kali ini, dan sebelah kanan saya ada Bung Frans, ada alat musik gesek dari Tomcat. Kemudian sebelah kiri saya ada Bung Kolis, bermain perkusi dan puisi nantinya, dan ada Bung Riza pada flute dari Tongkat Disabilitas Netra. Baik, komposisi pertama akan kita mainkan. Yes.
dulu menjulang, kemana entah. Cakrawala yang pernah membentang, kemana entah. Nyala yang selalu mencahaya, entah adanya. Barangkali menyaru di ujung ucap tentang perdebatan menutup mata. Tertinggal hati bersimpuh kepada yang diperpadukan tak pejam. Nah, baru saja tadi kita saksikan ada Gandana yang tampil di tengah-tengah kita, di tengah-tengah obrolan kita di podcast TBY ini ya. Dan kita masih kembali lagi bareng sama Sulu Sumurup Art Festival 2025 yang akan berlangsung pada tanggal 15 Mei sampai tanggal 23 Mei 2025 ini. Dan kembali lagi bareng sama Mas Butong sama Mas Budi, ini juga tentu saja kuratornya dari pameran seni Sulu Sumurup Art Festival ini ya. Jadi nggak cuma seni rupa, ternyata ada berbagai macam yang hadir di sini. Karena ini ya art festival. Nah, dan bahkan ya tadi kita sudah bercerita tentang apa yang ada di situ, ada pamerannya tentu saja, ada workshopnya, dan nah ini pasti ada pendukung-pendukung yang lainnya ini. Nah ini yang mau kita obrolin. Ada apa lagi nih Mas besok yang hadir di Sulu Sumurup Art Festivalnya? Oke, jadi kan kata festival sendiri itu festif ya. Berarti kan ada
kebersamaan, ada kemeriahan, Iya. ada perayaan gitu. Dan kita tidak hanya sekedar mengeksibisikan atau memamerkan karya seni rupa, tadi juga ada pentas juga, kemudian ada screening pemutaran film juga, audiovisual. Kita juga melibatkan teman-teman penyandang disabilitas yang lain itu untuk juga berpartisipasi dalam bentuk produk gitu. Jadi kita melibatkan UMKM ya di sini. Jadi di sini menjadi lengkap nih teman-teman penyandang disabilitas bukan hanya pelaku kreatif ya, tapi juga pelaku ekonomi juga. Betul. Nanti kita akan teman-teman yang datang hadir di Solo Sumurup Art Festival 2025 itu nanti kalau misalnya haus atau capek ingin ngemil atau kita ada produk dari teman-teman UMKM ya. Jadi ada semacam produk makanan atau snack semacam itu, kemudian juga ada produk kriya yang di situ bermacam-macam ya, ada tas, ada souvenir dan segala macam. Karena biasanya kan kalau teman-teman datang di satu acara itu kan pengen ada sesuatu itu ya, waktu pulang itu ada sesuatu yang dibawa dari acara-acara itu. Nah kita menyediakan hal itu kalau nanti teman-teman datang di Souvenir, berupa souvenir itu. ya ada souvenir, kemudian kalau lapar atau kehausan ya ada juga. snack itu yang disediakan. Dan ini yang provide, yang menyediakan, yang memberikan juga teman-teman disabilitas. Nah ini semua dari teman-teman penyandang disabilitas, tapi bentuknya nanti tidak kemudian ada booth-booth itu ya, mereka itu kita akan kita kumpulkan jadi satu gitu ya. Tapi tetap bisa dikenali ini produk dari mana, karya siapa kayak gitu. Corner ya, kayak booth corner gitu. Kayak semacam dijadikan satu gitu. Jadi ada satu sudut nantinya, di situ adalah UMKM-nya ya. Baik itu yang F&B ataupun yang souvenir merchandise di situ. Betul. Jadi kita juga ingin ada pemberdayaan bukan hanya secara artistik lewat seni ya, medium seni, tapi juga diharapkan ya ada pemberdayaan juga secara ekonomi di situ. Dan ini secara langsung pastinya ya. Jadinya efeknya akan terjadi secara langsung. Betul. Dan ini berarti kalau misalnya cuman mau nongkrong aja di depan di cornernya itu juga nggak masalah juga. Nggak masalah. Bisa juga. Iya kan? Jadi satu titik kalau misalnya sobat budaya habis jalan-jalan Malioboro Pasar Beringharjo gitu, mampir ke sini. Karena kemarin mungkin udah masuk gitu kan ya. Besok-besoknya nongkrong aja di situ nggak apa-apa. Iya bisa. Jadi ada kopi juga ya Mas kopi ya. Juga, ada kopi, mau ngopi-ngopi gitu kan. Kadang-kadang festival itu kan bukan hanya orang bertemu dengan karya ya, tapi juga bertemu dengan pengunjung yang lain yang mungkin dari situ seseorang kemudian bisa berjejaring, terinspirasi, membuat proyek bersama dan seterusnya. Jadi mungkin bisa jadi nanti akan ada proyek-proyek yang keluar dari sini antara teman sesama difabel juga atau difabel non difabel juga sangat mungkin gitu. Itu spirit setiap festival pasti seperti itu kan. Jadi mempertemukan orang satu dengan yang lain juga. Gitu. Atau ini jadi sebenarnya sebuah pengalaman dari Mas Butong, pernah mengalami proses seperti itukah yang akhirnya, ini menarik emang kalau misalnya dihadirkan besok menjadi satu tempat pertemuan ini kan gitu ya. Kayak gini, kalau saya sih melihat ya kebuntuan itu antara disabilitas dengan masyarakat itu sebenarnya ada karena masalah tidak ada ruang bersamanya. Mereka itu terkadang misalnya masyarakat gitu kan mau masuk ke disabilitas takut nyinggung nih, takut apa gitu kan. Nah dari disabilitasnya juga mau maju juga, aku nanti dicuekin atau apa, tidak percaya diri akhirnya gitu. Dan di situ akhirnya ada satu ruang yang terpisah. Nah coba kita jadikan satu di dalam art festival ini, ada ruang temu gitu kan, ruang dialog melalui ya tadi mungkin kegiatan-kegiatan tadi gitu kan. Makanya di workshop itu sendiri juga kita membuka untuk masyarakat umum juga gitu. Jadi eksklusif tidak eksklusif. Mungkin pertemuan dan ruang-ruang ini memang perlu hadir gitu loh. Semuanya untuk apa ya? Untuk hidup bermasyarakat kalau menurut saya. Karena selama ini kebuntuan itu adanya di situ. Betul. Kalau saya memperhatikan. Gitu. Dan ini dicairkan di satu art festival ini ya, Solo Sumurup Art Festival ini ya. Dan berkaca dari tahun sebelumnya Mas Budi ya, banyak teman-teman mahasiswa tuh justru malah
udah mulai datang nonton di Art Festival tahun kemarin ya. Ya. Itu juga akhirnya bertemu, terus mereka juga berdialog dan muncul kayak tadi kerjasama atau apa, membuat penelitian atau apa, itu ada dengan sendirinya di situ. Kan kita juga melibatkan ini juga ya teman-teman dari sekolah luar biasa ya dari berbagai Dari provinsi akademisi di juga. Indonesia gitu. Jadi mereka juga punya ruang untuk unjuk karya juga di sini dan juga membuka wawasan gitu dan pengetahuan. Misalnya kayak di tahun sebelumnya, oh ternyata ada ya karya teman-teman difabel itu, atau ternyata teman-teman difabel itu juga mampu membuat karya yang tidak kalah juga dengan teman-teman itu. Pengetahuan sebasic itu aja kadang baru ketemunya ketika di sini. Baru nggak tahu bahwa mereka itu juga bisa punya jiwa artistik seni gitu untuk menunjukkan itu lewat karya gitu. Bahkan ada yang tadi seperti Mas Butong sampaikan, karena ya di mana bisa ketemu ruang-ruang seperti itu, karena sangat penting ya membuka ruang ya, inklusif itu bukan dalam pengertian ruang fisik saja, infrastrukturnya, tapi juga perbincangan-perbincangan, komunikasi dan percakapan-percakapan itu juga muncul dari situ sebenarnya. Gitu. Oke, nah ini sekali tadi kita sudah selalu mengajak ini teman-teman semuanya untuk bisa hadir di Art Festival ini. Ya. Tapi memang sih seperti tadi disampaikan sama Mas Butong, sebenarnya ada jarak, ada batas, ada kebuntuan bahkan kalau bisa dibilang yang bukan lagi jarak tapi buntu. Mau kita datang yang yang takut ada perasaan takut untuk kalau misalnya menyinggung atau apa, ataupun juga ternyata ada juga dari sisi teman-teman disabilitasnya yang juga tidak percaya diri untuk di situ. Tapi ada juga nggak sih Mas kalau perasaan-perasaan kayak semacam akhirnya timbul arogansi kah misalnya seperti itu, atau kebanggaan tertentu terhadap teman-teman disabilitas sendiri gitu yang juga harus ya kita ketemu bareng-bareng Mas di sini di ruang ini gitu, juga pernah ada kayak gitu nggak Mas? Ada sih ya Mas ya, maksudnya ya kalau saya sih melihat teman disabilitas itu manusia biasa juga. Betul. Ya, pasti juga akan ada perasaan-perasaan yang bermacam itu ya. Dan dia juga ya mungkin yang yang nggak benar juga itu ada gitu kan ini manusia juga gitu. Jadi semakin kenal menurut saya ya gitu, semakin kenal dengan disabilitas ya ujungnya mungkin kita akan berkata oh ya sama manusia lain gitu kan. Ya mereka juga punya teman-teman itu juga punya emosi, punya pemikiran, punya apa gitu kan. Dan itu yang selama ini mungkin gitu tadi kebuntuannya kita selalu terstigma ya, kalau dari disabilitas mendapatkan stigma oh disabilitas tadi tidak mampu, stigmanya negatif gitu kan. Padahal ya banyaklah berita media yang juga udah menyiarkannya kan teman-teman disabilitas. Gitu. Baik. Nah, ini saya mau nanya sebagai, kalau misalnya nanti ini Mas Butiir sama Mas Butong jadi orang awam hadir di tempat ini yang belum pernah mungkin datang itu dan sebagainya, kalau sebenarnya besok datang di Solo Sumur Art Festival, pengennya pulang itu menemukan apa Mas? Gitu. Oke, tadi Mas Butong sudah menyebut ya, pertama ada pengalaman ya yang akan diperoleh yang mungkin barangkali juga bisa jadi ini pengunjung yang pertama kali bisa datang di pameran seni. Itu jelas ada pengalaman, dia ketemu dengan beragam karya rupa di sini ya, mulai dari instalasi, video, seni video, kemudian lukisan gitu, atau menikmati pementasan di acara pembukaan misalnya. Ini bagi yang pertama, dan mungkin respon pertama, ternyata teman-teman difabel ini bisa berkreasi lewat medium seni. Gitu. Ya. Yang kedua, bagi yang mungkin sudah sering menonton pameran, kan di Jogja ini banyak banget ya. Hampir setiap bulan ada pasti. Nah betul, ada di berbagai tempat. Mereka juga akan setidaknya membuka satu wawasan baru ya dalam melihat karya seni itu. Seperti apa nih karya-karya yang dihasilkan oleh teman-teman penyandang disabilitas atau teman-teman difabel di sini gitu. Dari ekspresinya, dari sisi bentuknya, gaya dan seterusnya bisa dipastikan akan unik ya, akan berbeda gitu. Dan juga pasti juga akan muncul kesadaran juga ya bahwa untuk menghasilkan karya ini juga ada banyak tantangan yang dihadapi gitu.
pasti akan berbeda ya tantangannya dengan teman-teman yang non difabel untuk melahirkan sampai satu karya gitu. Iya. Jadi di situ juga, dan yang secara umum kemudian penting adalah bahwa kita tidak lagi bisa melihat penyandang disabilitas atau difabel itu hanya sebagai objek saja. Ya, yang tadi dikasihani, diberikan donasi, harus selalu dibantu, tapi juga dia seperti tema pameran tahun ini jejer, mereka juga harusnya dilihat sebagai subjek juga yang setara tadi disampaikan oleh Mas Butong tadi ya. Jadi dengan melihat ini orang akan kemudian mengubah bahwa oh ternyata difabel ini adalah subjek yang aktif tapi juga sekaligus kreatif gitu. Mereka apalagi tadi juga kita ada pelibatan UMKM ya, bahwa mereka juga sebenarnya bisa produktif gitu, menghasilkan satu produk yang punya nilai ekonomis juga sebenarnya gitu. Kira-kira mungkin itu yang kalau kita Kalau dari Mas Budi ekspektasinya ya kira-kira kurang lebih seperti itulah ya. Oh, mau ditambahkan Mas Butong? Boleh, kalau aku Silakan, itu Mas. mungkin lebih merubah cara pandang ya, gitu kan. Tadi Mas dari sisi seni, Mas Budi sudah semua, tapi aku melihat ada sisi lain bahwa merubah cara pandang masyarakat juga terhadap disabilitas. Begitupun cara pandang disabilitas terhadap masyarakat. Itu yang coba harapannya ke depan itu akan Dua arah ya, Mas, dua ya? arah. Dua arah. Saling Betul, akhirnya saling. terjadi ya. Karena ya saya nggak bisa memungkiri bahwa teman-teman disabilitas juga ada yang kurang percaya diri atau apa gitu, sehingga dia mengurung gitu kan. Jadi bicara tentang disabilitas ini memang harus banyak pihak yang memang merubah cara pandang gitu, termasuk disabilitas ya. Kalau dari saya seperti itu aja. Oke, nah ini mungkin satu juga yang pengen saya ketahui, yang mungkin saya juga akan bagikan sama Sobat Budaya. Kita berbicara tentang tantangan, Mas. Ini satu pertanyaan terakhir, menuju ke yang terakhir mungkin. Tantangannya dari pelaksanaan atau mengkurasi dari karya-karya yang hadir besok di Solo Sumurup 2025 ini. Apa ini, Mas, tantangannya? Yang paling menantang gitu kalau menurut Mas Budi. Pertama, ya tentu saja kalau ini mungkin klasik ya. Tantangannya adalah dari sisi budget atau anggaran. Kita tahu situasi sekarang hari ini seperti apa kan, ada gerakan efisiensi segala macam. Pengennya kita ingin melibatkan lebih banyak lagi gitu, maupun penyelenggaraannya juga mungkin bisa agak lebih lama, karena banyak pameran-pameran besar itu umumnya kan 1 bulan ya Mas ya. Kita hanya 8 hari. 8 hari. Sekitar kurang lebih 8 hari. Jadi tapi itu juga tidak menyurutkan kita, ke depan tetap kita akan berusaha terus untuk menemukan solusi-solusi kreatifnya bagaimana ya supaya tetap terselenggara, membuka partisipasi yang lebih luas lagi. Ini kita baru 15 provinsi kan? Indonesia ada berapa coba provinsi? Masih separuh ini kayaknya perjalanannya. Sekitar separuh kan dari provinsi ada. Bayangkan ini kita meskipun sudah ada dari Sumatera Utara sampai Papua, provinsinya ini relatif dari ujung ke ujungnya itu ada semua ya. Tapi ini kan masih belum cukup gitu maksudnya. Itu tantangan yang pertama itu. Yang kedua juga sebenarnya bagaimana teman-teman penyandang disabilitas dari berbagai wilayah tadi ya, yang sangat mungkin berbeda-beda. Ada yang sangat kuat di rupa, ada kuat di mungkin pertunjukan, misalnya nyanyi atau tari atau apa gitu. Dan kedepannya bagaimana Solo Sumurup ini bisa mewadahi keragaman itu, keragaman dalam sisi ekspresi itunya, termasuk juga bagaimana juga semakin lebih banyak teman-teman, meskipun tahun ini kita udah inisiasi ya untuk seniman yang commission untuk membuat fasad itu perempuan, lebih banyak lagi juga sebenarnya teman-teman dari perempuan yang berpartisipasi ke depan. Nah, sebenarnya di jangka yang lebih panjang lagi sebenarnya bagaimana tiap-tiap daerah juga ya tidak harus persis ya atau mengcopy Solo Sumurup, tapi ada festival-festival yang semacam ini gitu, yang memberi ruang gitu untuk teman-teman penyandang disabilitas gitu. Itu
kedepannya lebih banyak itu akan sangat bagus ya. Misalnya di Bandung itu juga sudah mulai ada inisiasi semacam ini gitu. Tapi skalanya mungkin masih belum sampai ke nasional gitu. Jadi Nah, biar pengennya bisa kita- bareng-bareng semuanya bisa nasional Iya, semuanya. semakin banyak di wilayah-wilayah itu, mungkin juga regional juga nggak apa-apa kan, level provinsi, satu provinsi aja gitu, nggak harus langsung besar gitu. Ini kita juga mulainya dari satu provinsi Dari dulu satu ya Mas ya, provinsi. Jogja aja. Oh ternyata responnya positif, baru kita bisa, itu pun nggak langsung semua provinsi kan, dan seterusnya. Bertahap akhirnya. Bertahap, gitu ya. Mungkin Mas Oke, Mas Butong, apa Mas Butong? bisa menambahkan Mas. Apa namanya, kalau untuk tantangannya itu ya sudah sangat banyak disebutkan nama Mas Budiir, namun dukungan tadi, dukungan itu juga kita berbagai pihak itu perlu bersinergi sih kalau menurutku, baik stakeholder, government gitu, Iya, kan, keluarga. Nggak bisa dilakukan Nggak, sendirian nggak ya, bisa karena dilakukan masalah atau disabilitas itu sangat luas, Mas. spektrumnya. Dan bahkan teman-teman dari media pun itu juga punya peran penting yang selama Betul. ini kadang kita melihat teman media itu secara konten itu malah tidak memberikan harkat kepada teman-teman disabilitas, gitu kan. Ya mungkin dari sisi lagunya aja udah sedih-sedih gitu kan, itu kan sebagai Iya, betul, sebagai betul. ini gitu Iya, kan. betul. Makanya di pameran Sulu Art Festival ini kayak konten itu sendiri itu kita jaga sekali, gitu kan. Bagaimana narasinya, bagaimana ininya, karena yang pengen kita bangun itu adalah memberikan harkat dan martabat teman-teman disabilitas juga. Poinnya itu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Butong, terima kasih Mas Budi Rawanto. Semoga juga ini bisa bisa membuka wacana juga dan wawasan buat sobat budaya yang nonton podcast TPY kita kali ini. Nggak cuman mengagendakan buat datang di Sulu Sumurup Art Festival 2025, tapi juga bisa mendapatkan cerita kan di balik proses penciptaan sebuah art festival ini ya. Dan besok ini pasti bikin sobat budaya jadi semakin penasaran kayak gimana yang sudah diproses ini menjadi satu bentuk festivalnya. Jadi nantikan di tanggal 15 sampai tanggal 23 Mei 2025. Pasti juga akan ketemu sama Mas Budi Rawanto, sama Mas Butong juga pasti ketemu di sana. Mau ada obrolan apapun, mau ada kolaborasi apapun, mau ada apapun, itu Sambil ngopi. sambil ngopi. ngopi, itu bisa terjadi besok di Art Festival 2025. Jadi sekali lagi terima kasih buat yang sudah menyaksikan podcast TPY kita kali ini, dan sekali lagi jangan lupa buat datang di Sulu Sumurup Art Festival 2025 yang berlangsung dari tanggal 15 Mei pembukaannya sampai tanggal 23, dan jangan lupa juga kalau mau informasi lebih lanjut bisa di Instagramnya Sulu Sumurup Art Festival Dan Taman Budaya. dan Taman Budaya Yogyakarta juga tentu saja. Cek aja di situ, follow aja dulu, nanti akan pasti dapat informasi-informasi yang terbaik buat kalian sobat budaya. Terima kasih sekali lagi Mas Budi Rawanto, Mas Butong. Sama-sama, jangan lupa pokoknya datang di Sulu Sumurup Art Festival 2025. Ayo datang semuanya. Kita tunggu ya. Yuk. Kita ketemu lagi di podcast TPY berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam budaya, lestari budayaku.
Kaning